Saya Nizar Suryadi. Pada kesempatan ini, untuk part keempat kita akan membuat sebuah program untuk delete data di database. Oke, yang pertama marilah kita buat dulu sebuah folder baru dengan nama part 4. Isinya ini, kita copy saja, masukkan ke part 4. Oke, jadi kita punya program untuk part 4. Oke, nah ini untuk part 4-nya. Oke, sini kita buka text editornya. Oke, nah ini text editornya. Lalu untuk programnya untuk part 4 itu seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Nah sekarang kita akan membuat sebuah delete data. Proses delete-nya di sini, di samping edit ya. Oke, kita akan buatkan dulu linknya sini. Oke, sini kita kasih linknya. Nah, keren. Nah, di sini loncatnya ke aksi hapus karyawan.php, tanda tanya, dan hapus sama dengan ya. Nah ini parameter pertama ya, kita membuat beberapa parameter di sini. Lalu parameter keduanya ID sama dengan ini echo $data ID karyawan. Oke, ini tutup, terus ini hapus arep. Oke, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah ini hasil seperti ini ya. Jadi kalau kita klik hapus, dia akan loncat ke aksi hapus karyawan.php, tanda tanya, dan hapus ya, dan ID sama dengan 1. Ini sesuai dengan data yang mau dihapusnya, ID berapa. Oke, di sini masih objek not found karena kita belum membuat link atau belum membuat file dengan nama aksi hapus karyawan.php. Oke, langkah selanjutnya adalah di sini kita membuat aksi hapus karyawan.php. Oke, nah apa di sini isinya? Yang pertama isinya adalah kita memanggil konektor dulu. Config koneksi.php. Nah ini. Lalu yang kedua, kita buat sebuah kondisi if untuk memanggil parameter ya. If get hapus sama dengan ya. Nah ini hapus sama dengan ya dari mana? Ini dari parameter ini. Nah ini dari parameter ini, hapus sama dengan ya. Oke. Lalu di sini kita buat lagi sebuah variabel baru untuk memanggil parameter kedua. Parameter kedua apa? Cek, parameter kedua adalah ID ya. ID sama dengan ID. Oke. Nah, di sini barulah kita buat sebuah query. Isi query-nya kalau misalkan kita belum terlalu paham dengan query SQL, kita bisa menyalinnya dari phpMyAdmin. Ini kita panggil dulu ke database-nya, database perusahaan, masuk ke tabelnya, lalu masuk ke SQL, lalu pilih delete. Nah, di sini where-nya kita ganti. Where-nya menurut ID karyawan kan. Sini where ID karyawan,
sama dengan udah kayak gini dulu aja. Dikopikan, simpan di sini. Oke. Nah, sekarang si sama dengannya diganti dengan dolar kode. Dolar kode dari mana? Dolar kode dari sini. Diambil dari parameter yang kedua. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini apa yang dilakukan? Kita coba dulu terpanggil tidak parameter dan query-nya. Dolar query. Oke, kita save, lalu lihat hasilnya ya seperti apa. Oke, misalkan sini yang ini kita hapus, delete. Aksi hapus karyawan.php. Aksi hapus karyawan.php. Maaf ini, oh iya saya salah nyimpen filenya, harusnya ke dalam folder ini. Nah, sip, cek lagi ya. Nah ini, lihat ini sudah keluar query-nya sudah keluar. Nah tinggal kita panggil atau kita jalankan SQL-nya. Dolar hapus sama dengan dolar count query. Sini dolar query. Dolar query dari mana ini? Dari sini. Ya, jadi ini saling berhubungan semuanya. Barulah kita header location tik 2 data karyawan .php. Oke, sekarang kita cek hapus. Nah, sudah hapus kan? Sudah terhapus. Ini data sudah hilang nih. Oke, selanjutnya kita nggak mungkin dalam pembuatan hapus ini langsung delete gitu. Jadi harus bikin dulu sebuah confirm ya, konfirmasi untuk menghapus. Nah, kita simpan di sini nih. Oke, di sini aja nih. Masih di dalam tag href ya. Masih dalam tag href. Oke, di sini kita bikin. Oke, seperti ini ya harusnya ya. On click returnnya pakai petik 1 ya. Hati-hati nih penggunaan petiknya, jangan sampai terbalik ya. Di JavaScript ini sangat case ya. Oke, nah ini untuk penghapusan data seperti ini. Nah, oke, kalau dihapus, cancel, ada cancel. Kalau oke, berarti terhapus ya. Oke, kita coba inputkan lagi ya. Misalkan di sini 1 Nijar Suryadi, Tasikmalaya, nomor HP seperti ini. Oke, sudah masuk ya. Oke, setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, setelah ini kita akan membuat sebuah pencarian ya, Kita bayangkannya data ini banyak ya. Kalau misalkan data cuma 1-2 seperti ini ya, tidak akan terlalu bermanfaat juga pencarian. Tapi untuk data yang banyak, ini akan sangat memudahkan kita dalam proses pencarian data ya. Oke, sini kita isi dulu ya. Oke, nah misalkan di sini kita akan mencari karyawan yang bernama atau yang ada inisial JAR dengan berarti ini akan muncul ini saja. Oke, kita akan buatkan ya. Di sini kita buat, nah kayak sini aja kita buatnya. Kita buat sebuah form. Oke, formnya metodenya post, actionnya kosong. Lalu di sini kita buatkan sebuah inputan, input tipe teks, name-nya misalkan kata kunci. Jadi kata kunci yang mau dicarinya apa gitu kan. Lalu di sini kita kasih saja placeholder. Misalkan di sini isinya pencarian menurut nama karyawan. Oke, nah di sini baru kita bikin sebuah buttonnya captionnya cari, name-nya
misalkan cari, lalu value-nya, cari, lalu tipenya, submit. Oke, 3 parameter ya. Parameter pertama name, value, dan submit. Oke, sekarang kita cek hasilnya. Nah, sini sudah ada menu untuk pencariannya. Oke, sekarang kita buatkan dulu query-nya. Nah, sini ya. Sini kita buat dulu kondisinya. If $post simpan. Maaf. Ini kondisi name-nya cari ya. Cari. Nah, jadi apa yang terjadi kalau tombol cari itu diklik, maksudnya gitu ya. Oke, kita bikin dulu parameter pertama. Parameter pertama adalah kata kunci. Dari mana dapat kata kunci? Dapat kata kunci dari metodenya. Ya, sini. Ini kan namanya kata kunci ya. Sini nih. Jangan lupa petiknya. Set. Nah, ini lalu kita bikin query-nya. Query-nya ini hampir sama dengan ini ya. Hampir sama dengan ini, cuma yang membedakan adalah di sini kita menggunakan like. Nah, where-nya satu, tapi where nama karyawan, like, petik persen. Oke, ini nanti untuk penjelasan ini nanti ada video tersendiri ya, kenapa ada persen dan sebagainya. Ini kata kunci. Oke, nah jadi ini pencariannya menurut nama ya, menurut nama karyawan. Nah, ini tuh jangan lupa kasih else, lalu sini tutup sini. Lihat ini penggunaan kurawalnya ya. Oke, kita coba dulu sekarang. Oke, nah ini ada variable cariin karyawan 4 error. Nah ini bisa juga kita kasih add ya, biar notif error hilang. Nah, ini misalkan kita mau mencari yang namanya var, ada kata var-nya dalam namanya. Nah, ini kan, ini proses pencarian seperti ini. Misalkan kita nyari yang namanya ada jar-nya. Nah, seperti ini. Oke, kalaupun kita nambah sini, misalkan nomor 3, Kansa Pizza Jakarta. Sini simpan. Nah, ini ya. Lalu kita cari di sini misalkan kan atau KH. Nah, kan? Kalau kita klik cari dengan kondisi kosong, nah, muncul semua. Oke, mungkin seperti itu video untuk part keempat ini. Kita bertemu lagi di part kelima. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.